Oke, thank you teman-teman. Baik, ya jadi untuk minggu ini aku mau nge-share tentang ini, C4 model ini. Teman-teman sudah ada yang pernah dengar C4 model? Belum ya. Nah, tapi kalau UML pernah dengar? Pernah Nah, di kuliah. Ya. Ya, jadi C4 ini sebenarnya untuk keperluan memvisualisasikan juga sama kayak UML gitu. Kita mendesain satu arsitektur, software arsitektur, dan kita pingin mengkomunikasikan itu dengan orang lain gitu. Nah, kita butuh sesuatu gitu kan untuk mengkomunikasikan itu. Nah, ini C4 ini untuk itu gitu. Simpelnya itu C4 ini kayak gini. C4, jadi C-nya itu ada 4 gitu. Konteks, kontainer, komponen, code gitu. Nah, ini leveling. Jadi maksudnya itu kita mendefinisikan dari yang paling general, high levelnya itu sampai yang kalau diperlukan sampai ke level 4 ini yang paling detailnya gitu. Nah, kita mulai satu-satu dari konteks C yang pertama. Itu konteks. Jadi ketika kita membuat suatu katakanlah aplikasi gitu, konteks ini maksudnya kita mendefinisikan aplikasi kita itu secara konteks ada di mana sih dari existing ekosistem gitu. Gimana aplikasi itu menjadi solusi gitu dari existing tooling, existing people, existing system kayak gitu. Jadi kalau digambarkan itu dia cuma ada satu di tengah aplikasi kita, terus di samping-sampingnya itu di sekitarnya itu ada external system, ada people yang mau menggunakannya, terus ada juga tooling yang lain gitu ada di sekitarnya. Jadi itu high levelnya ya. Nah, kalau kita sendiri masih bingung gitu, aplikasi kita itu sebenarnya solusi buat apa sih gitu, konteksnya dengan lingkungan itu apa sih gitu. Ya, itu berarti ada masalah di situ. Kita belum jelas membuat aplikasi itu buat apa sebenarnya. Nah, terus di level yang kedua, yang kedua ini ada kontainer. Nah, di kontainer ini kita sudah mulai masuk ke aplikasinya. Misalnya kita ada aplikasi e-commerce misalnya. Nah, itu kita sudah masuk ke situ dan melihat ada kontainer apa aja yang ada di situ. Misalnya kita butuh mobile application seperti itu misalnya. Kita butuh web application, kita butuh misalnya service untuk ini, untuk kita butuh database. Nah, itu dihitung kontainer-kontainer di dalam aplikasi kita itu di level 2-nya. Nah, di level 3-nya itu komponen gitu. Komponen ini dari masing-masing kontainer yang sudah kita definisikan di level 2 itu, kita masuk lebih detail lagi. Ada komponen apa aja di masing-masing kontainer seperti itu. Misalnya di web misalnya, komponennya itu ada misalnya authentication kayak gitu. Terus juga misalnya ada juga payment gitu, komponen order seperti itu. Di dalamnya masing-masing kontainer itu lebih detail lagi seperti itu. Nah, di level yang keempat nanti ini lebih masuk lagi ke dalam lagi di masing-masing komponen itu gimana kita mengimplementasikan itu ke dalam code-nya gitu. Ini semacam kelas diagram gitulah kalau kita pernah tahu ya. Jadi lebih detail lagi. Di situ ada kelas-kelas apa aja gitu dan relasi antar kelas itu seperti apa, ada inheritance, terus ada ya dan yang lain-lain gitu. Nah, ini di level code. Terus di sini itu dijelaskan kalau yang paling penting minimal kita itu level 1 sama level 2 gitu. Kita harus tahu ketika kita mau membuat sesuatu. Kita konteks dengan sekitarnya itu kita harus tahu dan bakalan ada apa aja di dalam aplikasinya secara high level itu kita harus tahu ada kontainer apa aja gitu. Nah, sedangkan untuk masuk ke level komponen sama code ini sebenarnya opsional tergantung situasi. Kalau level 3 ini komponen ini dibutuhkan ketika kita mau bikin aplikasi yang
lumayan gede gitu. Kita harus tahu ada modul-modul apa aja sehingga tetap on track ke depannya. Nah, kalau kita masuk ke level code ini sebenarnya juga sangat-sangat opsional. Beberapa IDE sebenarnya sudah bisa menghandle ini kan. Ketika kita bikin kelas, kenapa dia sudah otomatis mengenerate si kelas diagram itu dengan sangat cantiknya gitu, dan bagaimana korelasi antar kelas itu gitu. Cuma ketika dibutuhkan, benar-benar dibutuhkan gitu, sebagai komunikasi dari misalnya dari software arsiteknya dengan programmer misalnya, dan ke bawahnya lagi, mungkin ini dibutuhkan gitu di level 4 ini. Cuma ini opsional seperti itu. Nah, itu sebenarnya gambaran besar dari si 4 model gitu. Jadi runut gitu dari atas, dari helikopter view-nya gitu ya. Dari zoom outnya dulu, terus satu persatu zoom in gitu. Nah, katanya kreatornya ini itu akan memudahkan cara berpikir kita tentang sebenarnya buat apa sih aplikasi kita itu, sistem yang kita buat itu sebenarnya buat apa gitu, dan korelasinya dengan baik dengan eksternal maupun internal sistemnya. Ya, ini penjelasannya ke bawah, nanti teman-teman bisa cek sendiri kalau tertarik di c4model.com. Dan ini notasinya ini berbeda sih dengan UML yang pernah kita pelajari di beberapa tooling untuk diagram itu. Tidak semuanya support ini, tapi ada beberapa yang sudah support juga. Itu ini notasinya ini agak-agak berbeda emang. Ini notasinya. Karena kita lebih dulu mengenal UML, di sini juga dijelasin hubungannya C4 dengan UML. Bagaimana ketika di-compare, ini UML, ini C4 gitu. Oke, ini Archimedes, ini toolingnya yang biasanya dipakai buat bikin C4 diagram ini. Oke, gitu aja mungkin. So far ada tanggapan? Menariknya nih, dia ada di level satunya tuh dia jelasin tentang di luar aplikasinya, konteks di luar aplikasi. Iya. Itu kan di use case diagram yang UML yang paling atas kan biasanya tuh use case diagram itu kan nggak kelihatan karena tetap masih fokus ke aplikasinya biasanya use case itu. Nah, ini lumayan ini sih menarik. Betul. Karena dia ngasih konteks mau kemana dan dari mana gitu aplikasinya. Level konteks pertama itu luas banget dia, jadi nggak cuma intinya doang, tapi dia juga itu tuh asalnya dari mana, berhubungan sama apa aja di eksternal sistemnya. Tapi si eksternal sistemnya itu nggak didetailin ya berarti ya Mas ya, cuma enggak. asal ada aja kan ya. Iya, soalnya dia kan biar mendapat gambaran utuh gitu. Sebenarnya positioning dari sistem kita gitu, dari aplikasi itu di mana sih? Kalau untuk eksternal sebenarnya black box sih ke kita. Kita sebenarnya nggak perlu ngerti detailnya gitu kan. Iya, udah di-encapsulate di tempat lain lah, kita nggak perlu tahu. Ya sebenarnya mirip UML sih, cuma ini sepertinya lebih mudah, readable dia dan lebih simple ya, jadinya lebih hierarkinya soalnya lebih jelas ya. Ada level-levelnya gitu dari 1 sampai 4. Iya, kalau UML kan nggak tahu tuh. Nggak terlalu dijelasin secara eksplisit levelnya ya, iya. Tiba-tiba nanti ada level yang sama, ada sequence diagram sama satunya itu ada misal kelas diagram terus iya sih. Nah, lebih lebih terstruktur ya ininya. Pairnya mana, childnya mana, jadi lebih gampang dibaca. Jadi nge-zoom in, zoom out itu navigate semua dari itunya lebih gampang tuh. Bisa nge-zoom in, zoom out. Butuh zoom in lagi, butuh zoom out. Iya. Tergantung itu. Ini kan juga sebagai alat komunikasi gitu ya. Tergantung dengan siapa kita berbicara. Nah, kita mau ngasih lihat mau di level mana sih orang itu gitu. Kalau misalnya kita berbicara dengan investor atau apa, ya kita nggak perlu level 2 sampai ke 4. Kita cukup level 1 aja gitu kan ya. Aplikasi kita itu ini loh positioningnya bisa menyelesaikan ini gitu. Cukup level 1 gitu. Tapi kalau misalnya dengan product owner mungkin butuh ya sampai level 2 misalnya. Di kita nanti bakalan ada mobile,
kita nanti bakal ada web application kayak gitu. Nah terus berbicara kita berkomunikasi dengan yang lebih teknikal lagi gitu, dengan tim lead atau siapa ya kita butuh gitu loh sampai level 3 itu. Kita butuh menjelaskan modul-modulnya kayak gini. Atau justru mau berkomunikasi dengan yang lebih teknikal lagi di bawah gitu, dengan software engineer, dengan programmer. Mungkin kita butuh semacam kelas diagram kayak gitu ya di level 4. Gitu. Aku sukanya dia jelasin secara eksplisit ini tuh opsional gitu. Kalau di UML kita nggak tahu mau start dari mana, tiba-tiba harus bikin langsung kelas diagram. Padahal sebenarnya itu kan belum jarang susah keep up antara dokumentasi UML sama real code nih gitu jadinya. Ini sebutuhnya aja, karena misalnya butuh dikomunikasiin, kalau butuh ya pakein, kalau enggak ya. Ada opsinya tapi udah mulai banyak ya kayaknya Mas. Sepertinya sudah banyak. Ini sebenarnya bukan hal-hal yang baru juga. Kalau toolsnya Mas pakai apa bikin kayak gini, atau apa dia nyediain SIM4 ininya? Tadi itu disebutin ada Archimate kayak gitu yang sudah aku belum explore juga toolingnya yang Archimate. Inilah Archimate. Denger sih. Enggak pernah dengar. Archimate. Jadi kreatornya ini itu si Simon. Ini waktu di text sharingku yang pertama dulu kan, kalau ingat ada 2 orang yang diinterview gitu. Ini salah satunya si Simon Brown yang bikin C4 model. Oke, yang lain ada anggapan Rizkun? Kira-kira selama ini gimana Rizkun kalau kamu ngerjain project, sedetail apa sih yang kamu harapkan misalnya untuk dijelaskan ke kamu untuk bisa ngoding gitu? Kalau aku sendiri sih lebih enak kalau detail banget sih Pak. Soalnya kadang kalau nggak detail banget tuh aku banyak mikir bercabang gitu. Ini kira-kira sebenarnya dijadiin kayak gini opsi A atau sebenarnya opsi B gitu Pak. Jadi lebih suka kalau lebih detail sih. Iya, itu tergantung masing-masing karakter orangnya mungkin ya. Ada yang suka yang kayak Rizkun tadi, lebih suka yang detail. Tapi ada juga yang nggak usah detail-detail, aku bisa sendiri kok gitu loh, cari solusinya gitu. Soalnya di pikiran saya solusinya kayak bercabang gitu sih Pak. Kalau menurut Yoga gimana? Kalau dilihat dari segi ya infrastruktur lah, kalau ngerjain infrastruktur DevOps. Harus nggak perlu detail sih ya kalau untuk arsitektur, soalnya perlunya gambaran umumnya aja gitu. Kalau detailnya kan untuk developernya aja kalau menurutku. Kalau untuk sisi infrastruktur perlu overview-nya aja. Aku jalannya ke sini gini udah cukup sih. Nah, ini membuktikan lagi kalau sebenarnya dengan tooling ini tergantung kepada siapa kita berbicara ya. Mau sampai level berapa sih? Iya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja tech sharing kita kali ini. Terima kasih.